Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pehaba Syedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh. Saya, Akbar Hazana. Rangkaian berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Banjir yang menggenangi ratusan rumah di 14 desa di Kabupaten Aceh Singkil belum surut. Sejumlah anggota PPK dan PPS di Kota Langsa mengikuti BIMTEK Kode Etik guna menghindari gugatan pemilu. Sejumlah perahu hias menyemarakan Lomba Pekan Kebudayaan Aceh yang ke-8 yang berlangsung di Sungai Kerung, Aceh. Banjir yang menggenangi 14 desa di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil hingga Senin siang belum surut. Bahkan akses 2 desa yang tergenang banjir terisolir atau hanya bisa dijangkau dengan menggunakan perahu. Ketinggian banjir di permukiman bervariasi, mulai dari setengah meter hingga 1,5 meter. Sementara kawasan yang masih terendam antara lain Desa Ujung Bawang, Desa Rantau Gedang, Desa Teluk Ambun, dan Desa Teluk Rumbia di Kecamatan Singkil. Korban banjir Desa Rantau Gedang dan Desa Teluk Rumbia hanya bisa menggunakan perahu untuk keluar masuk permukiman. Warga yang terdampak banjir mulai mengalami kekurangan logistik, terutama air bersih. Sedikitnya 2.691 keluarga atau 8.819 jiwa korban banjir mulai mengeluhkan gatal-gatal akibat terlalu sering menerobos genangan banjir. Karena kami lihat ini anak-anak banjirannya semua rata 100% terendam, lalu air ini terdampak sangat mengkhawatirkan lah, karena sekolah anak-anak libur, baru anak-anak gatal-gatalan. Yang pertama anak-anak kecil-kecil bawah umur 1 tahun ke bawah, karena kami tidak bisa mandi air bersih. Mengharapkan pada pemerintah Aceh Singkil untuk pengobatan untuk anak-anak. Kami nampak anak-anak kecil-kecil gatal-gatalan terdampak air banjir. Banjir terjadi akibat meningkatnya debit air Sungai Lai Cinendang dan Lai Soraya hingga airnya meluap ke permukiman. Meski warga tak sampai mengungsi, tapi ribuan keluarga terdampak banjir hingga tak bisa bekerja. Nazarudin melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil. Maraknya alat peraga kampanye atau APK milik parpol dan caleg peserta pemilu 2024 di sejumlah wilayah mendorong Panwaslih bertindak. Komisioner Panwaslih Aceh Barat Daya memperingatkan peserta pemilu untuk menertibkan APK sebelum 8 November 2023 jika tidak ingin disita petugas. Peringatan keras ini disampaikan Komisioner Panwaslih menyusul maraknya APK peserta dipasang di tempat terlarang. Bahkan APK dipasang sembarangan dan tidak beraturan sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat. Peringatan Panwaslih usai penetapan daftar caleg tetap atau DCT pada 4 November 2023 lalu. Panwaslih Abdiya meminta seluruh parpol dan caleg peserta pemilu 2024 untuk menertibkan APK secara mandiri sebelum disita petugas. Untuk menyamakan pemahaman tentang APK, Panwaslih menggelar rapat koordinasi dengan seluruh parpol peserta pemilu 2024 di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Panwaslih Aceh Barat Daya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, di antaranya pimpinan-pimpinan partai yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya dan juga Forkompinda. Kemudian kami sampaikan bahwasanya pada hari itu kesepakatan tercapai bahwasanya
diberikan kesempatan bagi partai atau bagi para caleg ini untuk dapat menertibkan APK-nya sendiri secara mandiri, yang diberi kesempatan itu mulai dari tanggal 4 hingga tanggal 8 November 2023. Dalam rakor tersebut, Panwasli bersama Parpol menyepakati dua opsi. Parpol mencopot sendiri APK yang telah dipasang atau APK ditutup. Tampilan APK bisa dibuka kembali pada 28 November 2023 atau saat masa kampanye pemilu 2024 dimulai. Selama ini APK Parpol dan Caleg dipasang di tempat terlarang seperti fasilitas publik. APK Parpol dan Caleg dipasang sebelum masa kampanye resmi berlaku sehingga perlu ditertibkan. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Memastikan ya setiap caleg daripada Komisi Independen Pemilihan atau KIP menggelar rapat koordinasi rakor finalisasi data calon anggota DPRK Kabupaten Biren. Finalisasi guna memastikan data yang akan dicantumkan dalam surat suara dan perlengkapan pemungutan suara pemilu 2024 tidak salah. Rakor KIP bersama pengurus parpol peserta pemilu dilaksanakan menjelang penetapan daftar calon tetap atau DCT DPRK Biren. Rakor sebagai sarana koordinasi dan finalisasi data DCT sebelum penetapan. Rakor diikuti seluruh pengurus parpol atau perwakilan parpol peserta pemilu 2024. Jika rakor selesai, DCT segera diumumkan. Sedang melakukan verifikasi dan finalisasi draft untuk surat suara Dewan Perwakilan Kabupaten Biren. Dan hari ini kita mengundang semua pimpinan partai politik ataupun yang mewakili partai politik, serta juga disaksikan oleh Panwas dan Musbida Kabupaten Biren. Hadir semua, 21 partai politik hadir. Jika nanti tidak hadir, maka kita akan konfirmasi kembali, karena ini memang sangat penting. Mereka, pimpinan partai politik, harus melakukan approval pada akan surat suara ke depannya. Kita ke depan, pertama untuk kegiatan ini, semua partai politik harus menikmati, memvalidasi dengan betul sehingga kemudian tidak ada persoalan di kemudian hari ketika kita akan mencetak surat suara nantinya. Tahapan pemilu membutuhkan koordinasi guna memastikan data DCT calon anggota DPRK Biren sesuai dengan data pencalonan. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren. Bapak Panwas, itu langsung kita perbaiki. Artinya Sejumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemungutan Suara atau PPS Kota Langsa mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sedikitnya 25 anggota PPK dari 5 kecamatan dan 198 anggota PPS dari 66 desa dilibatkan dalam BIMTEK tersebut. BIMTEK yang digelar oleh Komisi Independen Pemilihan di Aula Terpadu IAIN Zawiyah Cotkala Langsa terkait kode etik penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan kampung. BIMTEK ini bertujuan agar para anggota PPK dan PPS memahami dan mematuhi kode etik guna mengantisipasi gugatan pemilu. BIMTEK Kode Etik merupakan tanggung jawab Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Kota Langsa. BIMTEK ini merupakan satu rangkaian untuk menjaga penyelenggara ad hoc PPK, PPS, dan KPPS dari potensi pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Bimbingan teknis terkait dengan kode etik bagi Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu 2024, dalam hal ini tingkat PPK dan PPS yang ada di Kota Langsa. Adapun tujuan yang kita rencanakan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman secara detail kepada panitia badan ad hoc agar mereka bisa mengetahui apa-apa yang memang boleh dan tidak dalam proses menjalankan tahapan pemilu untuk menghindari potensi-potensi pelanggaran hukum bagi penyelenggara pemilu di tingkat bawah.
BIMTEK Kode Etik Penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan dan kampung jangan dianggap sepele, karena potensi awal gugatan hukum pada penyelenggara pemilu terjadi di tingkat pertama. Mai Munzir melaporkan dari Kota Langsa.